Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada siang hari ini. Saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis dari kitab Yehezkiel 36 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Seperti ini firman Tuhan. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang tua tentu sayang sekali kepada anak-anaknya. Dan orang tua yang sayang kepada anak-anaknya tidak mungkin tidak pernah marah. Tidak mungkin tidak pernah memukul ataupun sampai kecewa, pasti ada seperti itu. Tetapi di balik marahnya orang tua kepada anaknya itu karena satu alasan, yaitu tadi cinta, kasih. Jadi orang tua yang mengasihi anaknya bukan berarti tidak pernah marah. Orang tua yang mengasihi anaknya bukan berarti tidak pernah memukul anak yang dikasihinya. Karena tujuannya si anak harus tahu bahwa dia bersalah. Si anak harus tahu kenapa dia dipukul. Si anak harus tahu kenapa dia diberi hukuman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yehezkiel diutus Allah kepada umat Israel untuk memberitakan hukuman. Tetapi tidak hanya memberitakan hukuman. Untuk tugas seperti yang sama kepada Yehezkiel, Allah juga memberikan tugas untuk memberikan pengampunan kepada umat Israel. Saudara yang terkasih, tentu setiap orang juga seperti layaknya umat Israel memiliki kesalahan. Dalam hal ini umat Israel menajiskan dirinya dengan menyembah berhala, ilah-ilah, dan itu yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam nas kita pada hari ini Allah berjanji, aku akan melepaskan dosa-dosamu. Tidak saja hanya dosa-dosamu, Allah juga berjanji menjamin akan memberikan masa depan yang lebih baik dengan memberikan gandum. Dan Allah juga berjanji tidak akan menurunkan kelaparan atasmu. Ini adalah sebuah janji yang sangat indah. Ini adalah sebuah janji yang diinginkan oleh siapapun. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, tetapi pengampunan itu selalu terbuka bagi kita. Ini adalah berita sukacita. Ini adalah sukacita yang harus selalu kita rasakan dalam hidup kita. Seperti itu pula Allah di dalam mengasihi kita. Masa lalu kita, dosa-dosa kita di masa muda, semua kita punya. Masa lalu kita seperti apa? Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Barangkali di depan suami, di depan istri, di depan anak, kita boleh menyembunyikan dosa-dosa kesalahan di masa lalu kita. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan di masa lalu, Tuhan melihat itu. Tetapi percayalah, tidak ada dosa yang terlalu besar dan tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga Allah tidak mau menghapuskannya. Sehingga Allah tidak mau mengampuninya. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan akan terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukan saat kita bertobat, bukan saat kita melakukan hal-hal yang baik saja, bahkan di dalam saat kita berdosa sekalipun,
Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, jadi luar biasa sekali saudara. Artinya Allah kita itu menerima keberadaan kita bukan hanya saat kita berlaku baik, bukan hanya saat kita melakukan yang indah di mata Tuhan, tetapi di dalam saat kita masih berdosa sekalipun, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini berita sukacita untuk kita. Inilah yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Sekelam apapun masa lalu kita, seperti apapun kita di masa lalu kita, Allah yang penuh kasih itu berjanji, aku akan menghapuskan kejahatanmu, aku akan membersihkan kenajisanmu, dan aku tidak akan menurunkan kelaparan atasmu. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka sekiranya kita merasa dosa-dosa kita tidak diampuni, atau kita merasa dosa-dosa saya terlalu kelam di masa lalu, tidak mungkin, atau Allah, kita mengira Allah itu tidak mungkin mau memaafkan saya. Saya itu dulu laki-laki yang seperti ini. Saya itu dulu perempuan yang berselingkuh, laki-laki yang berselingkuh, menghabiskan uang kuliah waktu dulu masih mahasiswa. Tahukah saudara? Allah yang sudah mati itu di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit untuk kita, Dia akan mengampuni kita jikalau kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita itu. Mengakui segala dosa dan kesalahan kita itu. Dan dalam nas kita dikatakan menjamin masa depan kita. Jadi saudara yang terkasih, Allah yang kita puji itu adalah Allah yang tidak saja hanya menghukum, Allah yang tidak saja hanya membiarkan kita di dalam keberdosaan kita, tetapi Dia juga Allah yang memulihkan keadaan hidup kita. Allah yang memulihkan seluruh kehidupan kita. Jangan ragu dengan itu. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena tidak ada dosa yang tidak mampu dipulihkan, diampuni oleh Tuhan kita. Amin.